Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketidakefektifan coping individu yang beranggota Zini Puspitasari NPM 17, Sita Arwin Septiani NPM 25, Nur Wahyuni NPM 37. Definisi: coping individu tidak efektif merupakan suatu keadaan di mana individu mempunyai pengalaman atau mengalami keadaan yang beresiko tinggi, suatu ketidakmampuan untuk mengatasi stresor internal dan eksternal secara adekuat yang berhubungan dengan tidak adekuatnya sumber-sumber fisik, psikologi, perilaku, dan kognitif. Etiologi: menurut Nanda 2015, coping individu tidak efektif dapat disebabkan karena adanya 1. Gangguan dalam pola penilaian ancaman, 2. Gangguan dalam pola melepaskan tekanan atau ketegangan, 3. Perbedaan gender dalam strategi coping, 4. Derajat ancaman yang tinggi, 5. Ketidakmampuan untuk mengubah energi yang adaptif, 6. Tingkat persepsi kontrol yang tidak adekuat, 7. Dukungan sosial yang tidak adekuat yang diciptakan oleh karakteristik hubungan, 8. Krisis maturasional, 9. Krisis situasional, 10. Ragu atau tidak percaya, 11. Tingkat percaya diri yang tidak adekuat dalam kemampuan mengatasi masalah. Manifestasi klinis: coping individu tidak efektif sering ditunjukkan dengan mayor 1. Mengungkapkan ketidakmampuan untuk mengatasi atau meminta bantuan, 2. Penggunaan mekanisme pertahanan yang tidak sesuai, 3. Ketidakmampuan memenuhi peran yang diharapkan. Minor: 1. Rasa khawatir kronis dan ansietas, 2. Melaporkan tentang kesulitan dan stres kehidupan, 3. Ketidakefektifan partisipasi sosial, 4. Perilaku destruktif yang ditunjukkan pada diri sendiri atau orang lain, 5. Tingginya insiden kecelakaan, 6. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, 7. Perubahan dan pola komunikasi yang biasa, 8. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Patofisiologi: faktor predisposisi biologis, adanya riwayat ansietas dalam keluarga, ada komponen genetik yang sedang dihubungkan dengan fobia sosial dan depresi mayor, ada riwayat gangguan status nutrisi, kurus, obesitas, atau anoreksia, dan tidak ada perbaikan nutrisi, berat badan tidak ideal. Paparan terhadap racun, sindrom alkohol saat janin dalam kandungan, riwayat kesehatan secara umum, misalnya menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan diri yang kompleks, adanya riwayat sering menderita sakit, adanya efek samping pengobatan kemoterapi dan radiasi yang menyebabkan perubahan penampilan, misalnya rambut rontok, penurunan berat badan, ada riwayat penyalahgunaan agen kimia, obat antikolinergik, nikotin, kafein, kokain, steroid atau halusinogen, alkohol, narkotik, dan sedatif hipnotik. Psikologis: inteligensi rendah sehingga sulit memahami sebuah informasi, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan secara efektif atau ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal. Self-counter: ketidakmampuan untuk mengubah energi yang adaptif, tingkat kemampuan mempersepsikan stimulus dan kontrol diri yang rendah, kesempatan yang tidak adekuat untuk menyiagakan diri terhadap stresor, pengalaman yang kurang baik tentang kondisi kesehatan sehingga mengalami ketidakpastian, mengalami gangguan
penglihatan atau pendengaran yang menyulitkan untuk melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang lain atau membantu anggota keluarga yang sakit. Kesulitan melakukan komunikasi verbal akibat pemasangan NGT, ETT, trakostomi dalam jangka panjang. Pengalaman masa lalu tidak menyenangkan. Ada riwayat penggunaan zat retardasi mental tumor otak yang menyebabkan perubahan efek atau mood. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, misalnya perceraian atau perpisahan, penjara, disersi, KDART, pemerkosaan, gagal sekolah, kehilangan pekerjaan yang menimbulkan perasaan sedih dan putus asa, kehilangan orang yang dicintai, penculikan, perampokan, kehamilan di luar nikah, dan perselingkuhan. Menderita penyakit yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh dan kerusakan bentuk tubuh sekunder akibat trauma yang menyebabkan perubahan integritas tubuh, misalnya harga diri rendah, gangguan citra tubuh, gangguan peran dan ideal yang tidak realistis, serta keracunan identitas. Sumber psikologis yang adekuat yang dapat mengancam konsep diri, tingkat percaya diri yang kurang adekuat dalam kemampuan mengatasi masalah, harga diri rendah, ketidakpercayaan, keyakinan negatif tentang diri yang berlebihan, model peran yang negatif, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan selama fase perkembangan awal, misalnya 1. Metode disiplin yang tidak konsisten, takut kehilangan, trauma masa kanak-kanak, orang tua dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penolakan orang tua, keterampilan sosial yang buruk, penolakan budaya. Moral, tinggal di lingkungan dengan kelebihan beta sensori, misalnya lingkungan perindustrian, urbanisasi, atau padat penduduk, polusi udara, aktivitas yang berlebihan. Motivasi kurangnya penghargaan dari orang lain pada masa perkembangan yang terjadi secara berulang. Kurangnya dukungan sosial dan dari dukungan diri sendiri sehingga menyebabkan kurangnya motivasi dalam menerima respon luar. Kepribadian mudah cemas, ketidakmampuan mengatasi kecemasan dengan cara memadai, cenderung menguatkan pertahanan sehingga memudahkan menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak adaptif. Individu mempunyai kerentanan yang tinggi, kepribadian narasik, menghindai, obsesif, kompulsif, dependen, pertahanan psikologis, adanya konflik antara dua elemen kepribadian, ego dan superego. Sosial budaya, usia tidak dapat menjelaskan tugas perkembangan dengan baik, terutama remaja dan dewasa awal. Gender atau jenis kelamin, perbedaan gender dalam strategi coping. Wanita lebih banyak daripada pria. Pekerjaan, bekerja tidak tetap, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mandiri dalam ekonomi, beban kerja yang terlalu tinggi, penghasilan atau pendapatan kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, atau sumber yang tersedia tidak adekuat, kemiskinan dan ketidakcukupan keuangan. Pengalaman sosial, krisis situasi yang terjadi akibat stresor yang dialaminya. Tinggal di lingkungan bencana alam, perang, pekerjaan musiman, relokasi, kehilangan orang terdekat karena kematian. Latar belakang budaya, adanya konflik yang berkaitan dengan budaya, misalnya hubungan seks, pernikahan, dan aborsi. Status sosial, penurunan penggunaan dukungan sosial yang ada dan sumber pendukung yang tersedia tidak adekuat akibat karakteristik hubungan. Tinggal di panti asuhan, rumah orang tua angkat, relokasi. Latar belakang budaya, adanya konflik yang berkaitan dengan budaya, misalnya hubungan seks, pernikahan, dan aborsi. Agama dan keyakinan,
kurang mengamalkan ajaran agama dan keyakinan atau mempunyai religi dan nilai agama yang buruk. Keikutsertaan dalam politik sebagai pengurus atau post-power syndrome, perang sosial, kurang mampu menjelaskan perannya untuk berpartisipasi lingkungan tempat tinggal dan kesulitan membina hubungan interpersonal dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimmy. Faktor presipitasi. 1. Natur. A. Biologis. Adanya penyakit akut yang mempengaruhi fungsi tubuh sehingga mengalami gangguan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab peran kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Kesehatan secara umum misalnya didiagnosa menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan diri yang kompleks, tindakan operasi yang menyebabkan kerusakan anggota tubuh. Adanya efek samping penggunaan kemoterapi dan radiasi yang menyebabkan perubahan penampilan misalnya rambut rontok, penurunan berat badan. Status gizi misalnya berat badan tidak ideal atau terlalu gemuk sebagai akibat dari peningkatan asupan makanan sebagai respon dari stres. Adanya kelainan kongenital, adanya perubahan fisik akibat penuaan, sensitivitas biologi. B. Psikologis, ketidakmampuan dalam melakukan penilaian terhadap ancaman yang terjadi disebabkan karena kurangnya kemampuan memahami. Adanya perubahan pola konsumsi yang biasa sehingga tidak mampu melepaskan tekanan atau ketegangan yang dialami akibat stresor yang datang, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, pengalaman yang kurang baik tentang kondisi kesehatan sehingga mengalami ketidakpastian, sumber psikologis yang tidak adekuat yang dapat mengancam konsep diri, menderita penyakit yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh dan kerusakan bentuk tubuh sekunder akibat trauma yang menyebabkan perubahan integritas tubuh, tindakan operasi yang menyebabkan kerusakan anggota tubuh yang berdampak pada perubahan citra tubuh, adanya efek samping pengobatan kemoterapi dan radiasi yang menyebabkan perubahan penampilan. Ketidakadekuatan sumber psikologis yang mengancam konsep diri. Masa remaja, 1. Perubahan fisik dan emosional, 2. Kemandirian dari keluarga, 3. Hubungan persahabatan, 4. Kesadaran seksual, 5. Kebutuhan pendidikan, 6. Pilihan karir, dewasa muda, 1. Pilihan karir, 2. Kebutuhan pendidikan, 3. Menjadi orang tua, 4. Meninggalkan rumah, 5. Menikah. Usia paruh baya, 1. Tanda-tanda fisik penuaan, 2. Tekanan karir, 3. Masalah membesarkan anak, 4. Masalah dengan kerabat, 5. Kebutuhan status sosial, 6. Orang tua yang menjadi lansia. Lansia, 1. Perubahan fisik, 2. Perubahan status finansial, 3. Perubahan tempat tinggal, 4. Pensiun, 5. Respon orang lain terhadap individu lansia. Sosial budaya, 1. Usia, 2. Krisis maturasional, 3. Gender, 4. Jenis kelamin perempuan lebih beresiko mengalami kegagalan menjalankan peran. 5. Pendidikan, 6. Kebutuhan pendidikan, putus sekolah, gagal sekolah. 7. Penghasilan atau pendapat. 8. Kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, kemiskinan dan ketidakcukupan keuangan, adanya perubahan status finansial. 9. Pekerjaan. 10. Pilihan karir tidak tetap, pengangguran atau baru terkena PHK. Turun jabatan memasuki masa pensiun. Status sosial. 1. Penurunan penggunaan dukungan sosial yang ada dan sumber pendukung yang tersedia tidak adekuat. 2. Perpisahan dengan keluarga karena harus dirawat di rumah sakit atau perawatan di panti. 3. Harus tinggal di panti asuhan, institusi pendidikan, institusional, penjara. Adanya perubahan tempat tinggal. 1. Latar belakang budaya. 2. Adanya konflik yang berkaitan dengan budaya, misalnya hubungan seks pranikah dan aborsi. 3. Keikutsertaan partai politik dan organisasi. 4. Aktif mengikuti kegiatan politik dan organisasi atau post-power syndrome. 5. Pengalaman sosial. 6. Krisis situasi yang terjadi akibat stresor yang dialaminya. Tinggal di lingkungan bencana alam, perang, pekerjaan musiman atau pekerjaan pendatang. Relokasi, kehilangan orang terdekat karena kematian. 7. Peran sosial. 8. Keterlibatan individu dalam kegiatan sosial di masyarakat yang kurang.
origin. 1. Internal. 2. Persepsi individu yang tidak baik tentang dirinya, orang lain, dan lingkungannya. 3. Eksternal. 4. Kurangnya dukungan keluarga dan orang sekitar atau masyarakat serta pergrup. 5. Timing. Stres dapat terjadi dalam waktu yang berdekatan. Stres dapat berlangsung lama atau stres dapat berlangsung secara berulang-ulang atau terus-menerus. Sumber stres dapat lebih dari satu dan terjadi selama usia perkembangan dan pertumbuhan, dan biasanya stresor dinilai sebagai masalah yang sangat berat. Penilaian terhadap stresor. 1. Kognitif. 2. Kesulitan mengorganisasi informasi. 3. Ketidakmampuan memperhatikan informasi. 4. Konsentrasi buruk dan tidak berani mengambil risiko. 5. Mengungkapkan ketidakmampuan meminta bantuan. 6. Mengungkapkan ketidakmampuan mengatasi masalah. 7. Mengungkapkan sering menderita sakit. 8. Mengungkapkan sering mengalami kecelakaan. 9. Mengungkapkan sering mengalami kecelakaan. 10. Mengungkapkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. 11. Mengungkapkan ketidakmampuan memecah masalah. 12. Mengungkapkan kesulitan dengan stres kehidupan. Afektif. 1. Merasa depresi. 2. Merasa takut. 3. Merasa mudah marah. 4. Merasa frustasi. 5. Merasa cemas yang berlebihan. 6. Merasa tidak bersemangat. Fisiologis. 1. Perasaan letih. 2. Gangguan tidur. 3. Bukti adanya kekerasan fisik atau psikologis. 4. Peningkatan tekanan darah, pusing. 5. Sakit kepala. 6. Kurang nafsu makan. 7. Penurunan berat badan. 8. Mual atau muntah. 9. Gangguan siklus haid. Perilaku. A. Penyalahgunaan agen kimia atau obat terlarang. B. Perilaku destruktif terhadap orang lain dan diri sendiri. C. Ketidakmampuan memenuhi harapan peran. D. Kurangnya upaya untuk mencari resolusi masalah. E. Pengambilan keputusan atau tindakan merusak keharmonisan keluarga. F. Kurangnya perilaku yang berfokus pada pencapaian tujuan sosial, perubahan dalam pola komunikasi yang biasanya. B. Penurunan dukungan sosial. C. Manipulasi verbal. D. Perubahan dalam partisipasi di lingkungan sosial. E. Ketidakmampuan mengekspresikan perasaan kepada orang lain. F. Hubungan yang kejam dan melalaikan anggota keluarga lain. Bercoping. Personal ability. 1. Kemampuan dalam berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. 2. Hubungan interpersonal dengan orang lain di sekitar. 3. Pengaruh klien tentang tindakan atau cara yang dapat digunakan untuk menghadapi stresor. 4. Adanya gangguan fisik yang menghambat upaya membantu anggota keluarganya yang sakit. Social support. 1. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. 2. Adanya kader kesehatan di sekitar tempat tinggal. Material aset. 1. Mempunyai fasilitas Jamkesmas SKTM akses yang dapat digunakan untuk mendukung pengobatan keluarga. 2. Akses pelayanan kesehatan terdekat yang dapat didatangi oleh anggota keluarga. 3. Aset harta benda pendukung pengobatan untuk melakukan perawatan anggota keluarga yang sakit. Positive belief. 1. Keyakinan dan nilai positif tentang dirinya bahwa mampu menghadapi stresor dengan cara yang lebih baik. 2. Orientasi klien terhadap kesehatan terutama dalam hal pencegahan terjadinya penyakit. 3. Memiliki motivasi yang tidak dapat menghadapi stresor, menggunakan cara yang telah dimiliki. Mekanisme coping, konstruktif. 1. Kecemasan dijadikan sebagai tanda dan peringatan. Individu menerima sebagai suatu pilihan untuk memecahkan masalah seperti dengan cara negosiasi atau kompromi, meminta saran, perbandingan positif, penggantian reward. Destruktif. 1. Menghindari kecemasan dengan cara menyelesaikan masalah atau konflik tersebut, tetapi dengan cara denial, menarik diri, supresi, proyeksi, menyerang. Penata laksanaan keperawatan. 1. Psikofarmaka. Adapun obat psikofarmaka yang ideal yaitu memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Dosis rendah dengan efektivitas terapi dalam waktu yang cukup singkat.
2. Tidak ada efek samping walaupun ada relatif kecil. 3. Dapat menghilangkan dalam waktu yang relatif singkat, baik untuk gejala positif maupun gejala negatif skizofrenia. 4. Lebih cepat memulihkan fungsi kognitif. 5. Memperbaiki pola tidur. 6. Tidak menyebabkan kantuk. 7. Tidak menyebabkan habituasi, adikasi, dan dependensi. 8. Tidak menyebabkan lemas otot. 9. Kalau memungkinkan pemakaian dosis tunggal. Obat psikofarmaka dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan generasi pertama atau tipikal dan golongan kedua atipikal. Obat yang termasuk golongan generasi pertama chlorpromazine HCl, toridazon HCl, dan haloperidol. Obat yang termasuk generasi kedua risperidon, olozapin, quetiapin, glanzapin, zoltatin, dan aripiprazol. Psikoterapi. 1. Terapi baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain. Perawatan dan dokter dianjurkan untuk mengadakan permainan atau latihan bersama. 2. Terapi kejang listrik atau elektrokonvulsif terapi. 3. ECT, adanya pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifikal dengan melewatkan aliran listrik melalui elektrode yang dipasang 1 atau 2 temples. Terapi kejang listrik diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi neuroleptika oral atau injeksi. Dosis terapi kejang listrik 4-5 Joule atau 5 Joule per detik. 4. Terapi modalitas. Terapi modalitas atau perilaku merupakan rencana pengobatan untuk skizofrenia yang ditujukan pada kemampuan dan kekurangan klien. Teknik perilaku menggunakan latihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zuni. Konsep asuhan keperawatan. 1. Pengkajian identitas klien. Melakukan perkenalan BHSP dan kontrak dengan klien tentang nama mahasiswa, nama panggilan, dilanjut melakukan pengkajian dengan nama klien, nama panggilan klien, tujuan, waktu, tempat pertemuan, tapi yang akan dibacakan, tanyakan dan catat usia klien dan nomor rekam medik, tanggal pengkajian, dan sumber data yang didapat. 2. Alasan masuk. Penyebabnya klien atau keluarga datang, apa yang menyebabkan klien mengalami coping individu tidak efektif, apa yang klien lakukan di rumah, apa yang sudah dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah. 3. Faktor predisposisi, faktor biologis. Faktor biologis biasanya karena ada kondisi sakit fisik yang dapat mempengaruhi kerja hormon secara umum yang dapat berdampak pada keseimbangan neurotransmitter di otak. 2. Faktor psikologis. Hal-hal yang dapat mengakibatkan individu mengalami coping individu inefektif. 3. Faktor sosial. Status ekonomi sangat mempengaruhi coping individu inefektif. Antara lain tempat tinggal, daerah kumuh dan rawan, struktur sosial yang berubah, keberhasilan individu. 4. Faktor kultural. Tuntutan peran sesuai kebudayaan sering meningkatkan kejadian harga diri rendah. 5. Faktor predisposisi. 1. Trauma, penganiayaan seksual dan psikologi atau menyaksikan kejadian yang mengancam kehidupan. 2. Ketegangan peran. Transisi peran sehat sakit akibat dari pergesekan keadaan sehat menjadi sakit atau kehilangan bagian tubuh. Perubahan ukuran bentuk, penampilan, dan fungsi tubuh. Pengkajian fisik. 1. Ukur dan observasi tanda-tanda vital. 2. Ukuran tinggi badan dan berat badan. 3. Tanyakan apakah klien naik atau turun. 4. Tanyakan apakah keluhan fisik yang dirasakan. 5. Kaji lebih lanjut tentang sistem dan fungsi organ sesuai dengan keluhan yang ada. Pengkajian psikososial. 1. Genogram.
Diagram minimal 3 generasi yang dapat menggambarkan hubungan klien dan keluarga. Menjelaskan masalah yang terkait dengan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pola asuh. Konsep diri. Citra tubuh, tanyakan persepsi klien terhadap tubuhnya, bagian tubuh yang disukai dan tidak disukai. Identitas diri, status, dan posisi klien sebelum dirawat. Kepuasan klien terhadap status dan posisinya, kepuasan klien dengan laki-laki atau perempuan. Status mental, 1. Penampilan, 2. Pembicara, 3. Aktivitas motorik, 4. Alam perasaan, 5. Efek, 6. Interaksi selama wawancara, 7. Persepsi, 8. Proses berpikir, 9. Isi pikir, 10. Tingkat kesadaran, 11. Memori, 12. Kemampuan penilaian, 13. Daya tilik. Diagnosa keperawatan, tidak efektifnya coping individu, gangguan konsep diri. Intervensi keperawatan, tidak efektifnya coping individu, tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5-8 kali pertemuan, diharapkan pasien dapat melakukan coping individu menjadi efektif. Kriteria hasil, pasien mampu membina hubungan saling percaya. Pasien mampu mengenal coping individu secara konstruktif, yaitu berbicara terbuka dengan orang lain. Pasien mampu melakukan jadwal kegiatan harian yang telah dibuat tindakan. Bina hubungan saling percaya dengan klien dengan cara mengucapkan salam terapeutik, memperkenalkan diri perawat sambil berjabat tangan dengan klien. Dorong klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, dengarkan setiap perkataan klien, beri respon tetapi tidak bersifat menghakimi. Ajarkan teknik relaksasi dan mekanisme coping, gangguan konsep diri. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5-8 kali pertemuan, diharapkan klien memiliki konsep diri yang positif. Kriteria hasil, klien dapat mengungkapkan perasaan secara bebas, klien dapat mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan kejadian yang dihadapi, klien berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan perawatan dirinya. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap terhadap rencana tindakan keperawatan yang telah ditetapkan untuk perawat bersama pasien. Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi. Di samping itu dibutuhkan keterampilan interpersonal, intelektual, teknik yang dilakukan dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat dengan selalu memperhatikan kemampuan fisik dan psikologis. Setelah selesai implementasi, dilakukan dokumentasi yang meliputi intervensi yang sudah dilakukan, bagaimana respon klien. Evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan. Bandingkan hasil yang telah dicapai setelah implementasi keperawatan dengan tujuan yang diharapkan dalam perencanaan. SP, tahap orientasi, salam terapeutik. Assalamualaikum Bapak Zaki, perkenalkan saya Zini. Ibu bisa manggil saya Suster Zini. Mas Zaki suka dipanggil Mas atau Zaki saja. Saya perawat yang dinas pagi, saya akan merawat Bapak. Evaluasi atau validasi. Baiklah, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Ada keluhan tidak? Kontrak, topik. Kalau begitu bagaimana jika kita berbincang-bincang tentang keadaan Bapak? Waktu, saya rasa 30 menit cukup Pak, apakah Bapak bersedia? Tempat, Bapak mau kita berbicara di mana? Di sini saja? Baiklah. Tahap kerja, baik Bapak, bisa Bapak jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya mengerti Bapak sangat sulit menerima kenyataan ini, tapi kondisi sebenarnya memang Bapak harus bisa menghadapi dan mengatasi masalah ini. Sabar ya Pak. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung Bapak, tapi coba Bapak pikir, jika Bapak pulang ke rumah nanti, Bapak akan menjalankan peran sebagai kepala keluarga lagi. Jadi Bapak harus berusaha menghadapi semuanya agar anggota keluarga yang Bapak pimpin dapat kembali ke jalan yang seharusnya.
Bapak, seluruh cobaan yang dihadapi manusia semua sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencegahnya, termasuk saya ataupun Bapak sendiri. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan seseorang untuk menghadapinya. Bapak sudah bisa memahaminya. Bapak tidak perlu cemas. Umur Bapak masih muda. Bapak bisa mencoba mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak dan kesibukan lainnya agar Bapak tidak memikirkan kejadian yang Bapak alami saat ini. Saya percaya Bapak mempunyai keahlian yang bisa digunakan. Bapak juga tidak hidup sendiri. Bapak masih punya keluarga dan orang lain yang sayang dan peduli sama Bapak. Anak-anak Bapak masih memerlukan perhatian Bapak saat ini. Untuk mengurangi rasa cemas Bapak, Bapak bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Bapak juga bisa meluapkan amarah Bapak dengan cara berteriak atau menangis. Dengan cara seperti itu, beban yang Bapak hadapi akan sedikit berkurang dan Bapak akan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Tahap terminasi. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah Bapak sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Kalau begitu, coba Bapak jelaskan lagi hal-hal yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita dan coba Bapak ulangi teknik relaksasi nafas dalam. Ya, bagus sekali, Pak. Nah, setiap kali Bapak merasa cemas, Bapak dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali Bapak merasa bahwa Bapak tidak terima dengan kenyataan ini, Bapak dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini. Sudah 30 menit ya, Pak. Saya rasa perbincangan kali ini sudah cukup. Besok sekitar jam 9 saya akan kembali. Mungkin besok kita berbincang-bincang di taman. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Baiklah, tadi saya akan permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.